masing-masing kelompok untuk memperkenalkan diri. Dimulai yang pertama kelompok A, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gira Munira, asal Belia Danau. Di samping kanan saya bernama Askia Humaysyah, asal Patang Lanu Plasih. Di samping kiri saya bernama Faiz Zakia, kampung Belia Danau. Tak perlu berpindah ya ubud-ubud, aja berpindah dah pasal dalam raga. Walaupun kami ni ubud-ubud, insya-Allah kamu juara. Insya-Allah. Kemudian kelompok B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq, tempat tinggal saya di Al-Guntur. Teman di samping kanan saya bernama Ubaidillah, tempat tinggal Madang Ranu Plasih. Dan di sebelah kiri saya bernama Fadil Aditya, tempat tinggal di Simpang Damang. Meskipun kami berbeda tempat tinggal, tapi semangat kami melebihi perempuan. Insya Allah kita menang. Allahu Akbar. Silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani, kampung Kaya Berandang, dan sebelah kanan saya bernama Syifasila, kampung Simpang Damar, dan sebelah kiri saya bernama Dara Febriana, kampung Simpang Damar. Walaupun kami perempuan, kami tetap juara. Kelompok D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuhra, berasal dari Al-Qudus. Di sebelah kanan saya bernama Eva Marlinda, berasal dari Simpang Damang. Di sebelah kiri saya bernama Rauzatul Humaira, berasal dari Simpang Damang. Kami anak santri, anaknya cantik-cantik. Walaupun kami tidak menang, tapi kami bukan pecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok A untuk mengambil soal. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, soal dimulai kepada regu A. Soal yang pertama, sebutkan ayat Al-Quran bagi dalil nakli bagi kidam. Dilempar kelompok D. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awlu wal akhiru. 100 untuk kelompok D. Yang kedua, soal untuk kelompok A. Sebutkan sifat-sifat yang wajib pada Rasul. Dilempar kelompok B. Siddiq amalan tabligh Qur'an. 100 untuk kelompok B. Soal yang ketiga untuk kelompok A. Sebutkan orang-orang yang tidak dikenakan kewajiban sembahyang Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba saya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. 100 untuk kelompok A. Kemudian, berapa banyakkah nisab kambing wajib dikeluarkan zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Kambing, biri-biri, lembu, unta, kerbau. Berapa banyakkah nisab kambing wajib dikeluarkan zakat? Dilempar kelompok D. 40 ekor. 100 untuk kelompok D. Berapa kalikah kita melakukan sujud ketika mendengar dan membaca ayat sajadah? Dilemparkan kelompok D. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali sujud. 100 untuk kelompok D. Soal selanjutnya, siapakah peletak dasar ilmu mustalahul hadis? Dilempar penonton. Ada yang menjawab? Tidak. Muhammad bin Syihab
Az-Zuhri. 100 untuk Dewan Juri. Soal selanjutnya, dari 114 surah Al-Quran semuanya diawali dengan Bismillah, kecuali satu surah yang tidak memiliki Bismillah. Surah apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. At-Taubah. 100 untuk kelompok A. Soal selanjutnya, apa yang disebut mad aridili sukun? Bagaimana cara membacanya dan berikan contoh. Dilempar. Jawabannya adalah mad aridili sukun ialah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun. Karena wakaf cara membacanya dua setengah atau 3 harakat. Contohnya Rabbil Alamin. Ya. Soal selanjutnya, mad lazim ada yang harfi, ada pula yang kalimi. Apa yang dimaksud dengan mad lazim? Kalimi musaqqal atau musaqqal kalimi? Dilemparkan. Kelompok B. Mad tabi'i bertemu tasdid. 100 untuk kelompok B. Mad tabi'i bertemu tasdid. Soal yang terakhir bagi regu A. Mad apakah namanya yang juga dikenal dengan mansihah? Bismillahirrahmanirrahim. Mad asli atau mad tabi'i. 100 untuk kelompok atau regu A. Langsung kepada soal regu B. Untuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membutuhkan kepada zat yang lain karena Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Bacalah ayat yang berkenaan dengan hal tersebut. Soal regu D. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. 100 untuk regu D. Soal kedua, sebutkan rasul-rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 untuk regu B. Soal nomor 3, bolehkah seorang anak menjual harta warisan pusaka dari seorang ayahnya yang sudah meninggal? Boleh, kalau ada diwasiat semasa masih hidupnya. Dilempar. D. Boleh sah. 50 untuk regu D, 50 untuk regu B. Soal yang selanjutnya, bolehkah kita melakukan kurban kepada orang yang telah meninggal? Jawaban regu D. Tidak boleh kecuali diwasiatkan ketika dia masih hidup. 100 untuk regu D. Apa yang harus dilaksanakan perempuan hamil yang tidak berpuasa karena takut keselamatan kandungannya? Wajib membayar fidyah dan mengalah puasanya. 100 untuk regu B. Coba bacakan hadis tentang ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridha orang tua. Soal dilempar. C. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha Allahi fi ridha al-walidain wa saghatullahi fi saghati al-walidain. 100 untuk regu C. Soal yang selanjutnya, regu B. Ketika kita membacakan hadis, sering kita jumpai kata-kata hadis riwayat arba'ah. Siapakah yang dimaksud dengan arba'ah?
D. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 100 untuk regu D. Ada berapakah huruf iqlab dan sebut contohnya? Iqlab ada 1, contohnya mim ba'di. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya, mad apakah namanya yang juga dikenal dengan mad tabi'i harfi? Masilah tawilah. Soal D. Mad lazim harfi muqaffaf. 100 untuk regu D. Soal yang terakhir, menurut bahasa apa arti lin? Lembut. 100 untuk regu B. Sekarang kita beralih kepada regu C. Soal yang pertama ditujukan kepada kelompok atau regu C. Bacalah ayat yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan wahdaniyah. Dilempar kelompok D. 100 untuk kelompok D. Yang kedua, regu C. Apakah pengertian iman? Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan dengan lisan, percaya dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. 100 untuk kelompok C. Selanjutnya, sebutkan anggota badan yang termasuk anggota wudhu juga anggota tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Muka dan tangan. 100 untuk kelompok D. Masih. Berapakah usia minimal seorang perempuan berhaid? Bismillahirrahmanirrahim. 15 hari, 15 malam. Dilempar kelompok D. 9 tahun. 100 untuk kelompok B. Selanjutnya, sebutkan dalam ibadah puasa yang berkenaan dengan sahur dan berbuka. Soal dilempar kelompok B. B. Disunatkan melambat sahur dan menyegerakan berbuka apabila yakin tiba waktunya. 100 untuk kelompok B. Coba bacakan hadis tentang salat itu tiang agama. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad aqamaddin. Salat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya berarti ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Soal dilempar D. Pas. Betul. Jawaban tuan betul. Cuman yang bersalahan betul tentang kalimat uga agak menakin betul. Kurang sempurna. Maka 75 diberikan nilai kepada kelompok C. 25 dikurangi nilai kelompok D karena nilai mudah tertentu. Setelah Al-Quran ada 6 kitab yang paling sahih isinya yang dikenal dengan kutubus sittah. Sebutkan minimal 3 di antara 6 kitab tersebut. Soal dilempar D. 100 untuk kelompok D. Apa yang dimaksud dengan iqlab? Dilempar B. Iqlab adalah membalikan bunyi nun mati menjadi mim. 100 untuk kelompok B. Mad apakah namanya juga dikenal mad jaiz hukmi? Bismillahirrahmanirrahim. Masilah tawilah. 100 untuk kelompok C. Apa yang disebut wakaf kafi? Dilempar D. Wakaf kafi ialah berhenti pada suatu kalimat yang sempurna, maka tidak ada hubungan dengan mat berikutnya. 100 untuk kelompok D. Soal untuk kelompok D. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja karena Allah bersifat dengan ilmu. Bacalah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hal tersebut. Dilemparkan. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Sami'un Alim. Dikurangi serdu. Pakat halah hilap mungkin. Yang betul wallahu bikulli syai'in alim. Yang kedua, tolong Anda sebutkan dalil adanya Allah secara akli. Adanya alat ini. Jom serduh ke kelompok D. Soal yang ke berapa rakaatkah paling banyak boleh melakukan salat witir? 11 rakaat. Okey, jom ke kelompok D serduh. Ke selanjutnya, berapa harikah dalam setahun kita diharamkan melakukan puasa? Sebutkan. 5 hari, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, 3 hari tasyrik. Okey, jawapan sangat tepat jauh serta untuk kelompok D. Yang kelima, apakah yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berniat ihram di miqat dan tidak kembali ke miqat? Menyembelih dam. Menyembelih dam. Jok dam terdobo. Yang keenam, siapakah nama asli Imam Bukhari? Muhammad bin Ismail. Okey, Muhammad bin Ismail jawabannya serta. Yang ketujuh, sebutkan definisi hadis. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan maupun ikrar terhadap perbuatan sahabatnya. Ayo serta. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan idgham mutajanissain? Bertemu dua huruf yang sama sifatnya dan maknanya. Dilemparkan. Okey, A. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Jadi menyatama ada nyok kalian jawabannya betul. Bertemu dua huruf yang bersatu makhraj dan berbeda sifat. Muka belah. Urungnya kepegah sama sifat. Ika mau perle beda sifat. Untuk regu A dikurangi sertu. Tidak dapat dibenarkan. Untuk regu D, hai pun aku acik atau urungnya. Yang selanjutnya, apa yang disebut huruf hawaiyah dan sebutkan huruf-hurufnya. Dilemparkan. Huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut. Nilai 50 untuk tungku yang kelompok B. Karena anak tersebut bak sebutnya itu 50 tu. Yang terakhir untuk kelompok D, ada berapakah hukum nun sukun atau tanwin? Sebutkan. Dilemparkan. B. Ikfa, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iklab, izhar. Yuk nilai 50. Dua boh perlai jawapan. Gaknya tersebut tak. Untuk babak pemerataan regu DKB. Jino tatamang dalam season babak rebutan. Kalian ternilai Jino untuk regu A memperoleh nilai 2 regu. Untuk regu B mendapatkan nilai siribe 50. Untuk regu C mendapatkan nilai lerdo 75. Untuk regu D memperoleh nilai siribe 625.
Now sama-sama kita bergabung dalam soal rebutan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja karena Allah bersifat dengan ilmu. Bacalah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hal tersebut. Kelompok D, silahkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dikurangi 100 untuk kelompok D. Soal yang kedua, tolong Anda sebutkan dalil adanya Allah secara akli. A. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya alam ini. Benar, 100 untuk kelompok A. Berapa rakaatkah paling banyak boleh melakukan salat witir? Kelompok D. 11 rakaat. Hah? 11 rakaat. 100 untuk kelompok D. Berapa harikah dalam setahun kita diharamkan melakukan puasa? Regu B. 5 hari. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, 3 hari tasyrik. 100 untuk kelompok B. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berniat ihram di miqat? D. Menyembelih dak. 100 untuk regu D. Siapakah nama asli Imam Bukhari? D. 100 untuk regu D. Soal yang keenam. Pada saat akan berlangsung peperangan Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, regu B. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Jadi maklum soal. Pada saat akan berlangsung peperangan Uhud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyongsong kedatangan kaum Quraisy Mekah dengan pasukan sekitar 1.000 orang. Namun baru saja melewati batas kota, seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot dan kembali ke Madinah. Siapa nama orang munafik tersebut? Jawabannya adalah Abdullah bin Ubay. Benar, 100 untuk regu B. Agama Islam, regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Islam untuk semua umat dan makhluk. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, yang artinya Islam untuk semua umat dan makhluk. 100 untuk regu A. Siapa nama asli Abu Ya'la? D. Muhammad bin Ahmad bin Al-Musannan Abu Ya'la. Siap. Dilempar. C. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Al-Musannan Abu Ya'la. Ahmad bin Ali bin Al-Musanna Abu Ya'la. Maka dikurangi, karena mandua salah dikurangi. D 50, regu C 50. Soal yang ke-9. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah. B. Muhajirin dan Ansar. Soal. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya berhijrah ke Madinah, mereka disambut hangat oleh penduduk Madinah. Apa sebutan populer untuk kelompok tersebut? Jawabannya adalah Muhajirin dan Ansar. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Sebutkan 2 nama negeri. A. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Syam dan Mesir. 100 untuk regu A. Sebutkan nama ayah Abu. B.
Abu Kuhafa. Sebutkan nama ayah Abu Bakar As-Siddiq. Putana jawab benar? Abu Kuhafa. Abu Kuhafa. 100 untuk Regude. Mana tepuk tangannya untuk Regude? Mana semangatnya untuk Reguse? Regude. Regua. Pada waktu Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di B. Suraka bin Malik. 100 untuk Regude. Siapakah yang pertama kali menerima dakwah? Dari kalangan perempuan Siti Khadijah dan dari kalangan laki-laki Abdullah Taulid. Dilempar B. Dari kalangan perempuan adalah Siti Khadijah. Dan dari kalangan laki-laki adalah Muhammad Nabi bin Salim. Betul nih. Dari kalangan laki-laki. Siapa namanya? Ali Abi bin Talib. Karena yang kelompok C bunuh, bak laki-laki salah ke jauh. Kelompok A, kelompok A, maka diperlengkap jawapan oleh kelompok D. 50 berikan nilai kepada kelompok D, 50 diberikan nilai kepada kelompok A. Soal selanjutnya, siapa yang membaca baiat? Kelompok B. Abdurrahman bin Auf. Soal, siapa yang membaca baiat Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah? Jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Benar, 100 untuk Regude. Soal yang terakhir, Abdullah meninggal dunia. D. Senin 20 April 571 Masehi. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan kembali dari negeri Syam dan dimakamkan di kota Yathrib. Berapa bulan setelah Abdullah meninggal dunia, Aminah radhiyallahu an melahirkan anaknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa kelahiran dimaksud menurut perhitungan tahun Masehi? Jawabannya adalah Senin 20 April 571 Masehi. Benar untuk Regude. Maka dengan berakhirnya soal barusan tadi, berakhirlah soal rebutan untuk regu tingkat 1. Sama-sama kita akan melihat nilai untuk kelompok A 550 rupiah, kelompok B merumpak siri B 550, J merumpak laptop 25 ringgit, D merumpak 25 US dollar. Alamnya yang akan ke final kelompok yang mendapatkan jumlah nilai 2025 diraih oleh kelompok D. Kamu serahkan kepada MC. Kepada peserta, kami persilakan meninggal tempat. Nyok.